Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nawwara quluba ibadihil muttaqina binuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifaan lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kembali ke ayat 151. Saya bacakan ulang. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim bahwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Fadkuruni adkurkum waskuruli wala takfurun. Kama sebagaimana arsalna kami telah mengutus fikum kepada kamu sekalian rasulan seorang rasul minkum dari kamu sekalian yatlu yang membacakan alaikum kepada kamu sekalian ayatina ayat-ayat kami wa yuzakkikum. Nah, ini kata asal dari zakat ya. Wa yuzakkikum dan mensucikan kamu sekalian. Wa yu'allimukum dan mengajarkan kepada kamu sekalian alkitab wal hikmata dan hikmah. Wa yu'allimukum serta mengajarkan kepada kamu sekalian malam takunu ta'lamun apa-apa yang kalian belum mengetahui. Fadkuruni ya, maka ingatlah kamu sekalian kepadaku. Askurkum, nescaya aku ingat kepada kalian. Waskuruni dan bersyukurlah kamu sekalian kepadaku. Wala takfurun dan jangan sekali-kali kalian kufur kepadaku. Shadaqallahul azim. Mari kita tafakuri. Sudah paham ya? Kama sebagaimana ya, artinya di ayat sebelumnya Allah telah memberikan kesempurnaan tentang nikmat ya. Wali utimma nikmati alaikum gitu ya. Wala alakum tahtadun di ayat sebelumnya. Ya. Dan supaya aku sempurnakan nikmatku kepada kalian dan agar kalian mendapat hidayah. Gitu. Kama sebagaimana aku telah menyempurnakan nikmatku dan aku telah memberikan hidayah petunjuk kepada kalian. Ya,
arsalna, kami juga telah mengutus. Ya, muta'alliqun bi utima, ya. Lafaz arsalna ini ya gantungnya, nyantolnya dengan lafaz utima. Ya, wa utima arsalna. Ya, sebagaimana telah memberikan nikmat, menyempurnakan nikmat pada kalian, kami pun telah menyempurnakan dengan mengutus Rasul, dengan kami mengutus gitu. Ai itmaman, dengan menyempurnakan. Kai itmamiha, menyempurnakan nikmat itu. Tentang apa? Bi irsalina, ialah kami telah mengutus. Ya, amatana fikum, kepada kalian. Ini fi itu kan di dalam ya. Di dalam. Telah mengutus. Sebagaimana kami telah mengutus fikum, di dalam kamu sekalian, rasulan, seorang rasul. Kamu sekalian tapi seorang rasul untuk kamu sekalian. Minkum, dari kalian gitu. Dari kalian. Jadi kalau kita bahas ini nanti kepanjangan ya, kan subur rampung. Udah pokoknya menurut kebanyakan orang aja ya. Iya, jadi itu. Sebagaimana kami telah mengutus pada kalian seorang rasul dari kalian. Namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tugasnya yatlu, pakai jamak. Mereka membacakan. Gitu kan artinya ini? Oh, jadi banyak. Alaikum, kepada kalian. Ayatina, ayat-ayat kami. Ayat Al-Quran. Sebagaimana kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul dari kalian, atau kalau boleh dari golongan kalian, udah pasti pakai bahasa kalian. Oh, ya otomatis. Siapa? Yatlu alaikum, yatlu membaca dan memberikan pemahaman. Tilawah, bukan yakro'u, tapi yatlu. Tilawah, bukan hanya membacakan, tapi juga memberi penjelasan. Alaikum, kepada kalian, ayatina, tentang ayat-ayat kami, yaitu Al-Quran. Atau tugas kerasulan, membacakan, memberikan pemahaman tentang ayat-ayat Allah. Bukan cuma membaca dan menghafal. Memahami, mentafak. Yang kedua, wa yuzakkikum, dan mensucikan kalian. Coba, zakat mensucikan. Jadi Allah mengutus Rasul Nabi Muhammad SAW, ya, memberikan penjelasan, membacakan ayat-ayat Al-Quran, wa yuzakkikum, dan mensucikan kalian. Nah, kemarin ada pertanyaan, apa iya Pak, jiwa orang yang kotor dibersihkan pakai beras 3,5 liter, lumayan. Ini jawabannya. Ini harus Rasul memberi penjelasan ini. Ini baju jakikum. Pelan-pelan ini kalau di hati sampean banyak kotoran, sirik, riak, sombong. Ini dengan dibacakan ini, nanti kita sadar, hilang. Kalau nak tak kosoi nganggu beras 3,5 liter tersik orang. Ini. Lagi alhamdulillah. Lanjut ikum. Yutahhirukum minasirki. Untuk mensucikan kalian, jiwa-jiwa kalian dari kemusyrikan, dari syirik. Syirik itu penyakit.
Orang yang kena penyakit syirik disebut musyrikun, musyrikin. Nah, paham ya? Jadi ini bagaimana orang mau bersih jiwanya ngaji nggak mau? Halo, coba. Pernah kita berpikir, saya hari ini harus membaca Al-Quran minimal 1 juz, pernah nggak berpikir gitu? Ya. Alasannya sibuk kerja Pak. Bagaimana kalau weekend? Kalau hari libur, Sabtu Minggu, ada alasan sibuk? Malas. Bahkan nyaris tidak tersentuh. Terus pengen bersih jiwanya. Rasul Muhammad SAW diutus satu untuk membacakan ayat-ayat Allah sekaligus memberikan penjelasan. Kedua, untuk mensucikan jiwamu dari kemusyrikan. Dan lain-lain, dan musyrik itu yang paling parah. Karena dosa yang nggak bisa diampuni hanya dosa musyrik. Yang lain masih bisa lah. Tapi musyrik nggak bisa. Ya kan? Ada di Al-Quran ada. Ya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa bersekutukan dengannya, tapi Allah akan mengampuni segala dosa selain musyrik. Masih bisa. Musyrik enggak. Makanya ini di sini kemusyrikan. Kalau musyriknya seorang, yang lain enteng. Ini jadi masalah. La ilaha illallah kita belum bisa menjadi miftahul jannah, baru jadi nyanyian. Halo. Oke ya. Satu, membacakan dan memberikan penjelasan pemahaman tentang ayat-ayat Allah Al-Quran. Kedua, wa yuzakikum, mensucikan jiwa kalian dari kemusyrikan. Wa yu'allimukumul kitab, itu ya, wa yu'allimukum, dan dia mengajarkan kalian Alkitab bagi kitab. Kitab Al-Quran itu. Apa kitab? Ya Al-Quran. Diajarkan yang belum bisa baca, diajarkan baca. Ya, kasih pengetahuan, ini alif, ini ba. Baju alif hukum ini. Bukan jatuh, tapi yu'al beli hukum. Kan hanya memberi pemahaman. Bisa jadi sampai tak kasih pemahaman Al-Quran, tapi sampai tetap nggak bisa baca Quran. Mungkin nggak? Mungkin. Saya hanya memberi penjelasan tentang Al-Quran, jatuh. Tapi kalau sampai tidak kasih tahu, ini alif, ini ba, ini ta, ini sa, makanya kitab itu tulisannya. Wa yu'allimukumul kitab, dan dia memberitahukan kepada kalian tentang kitab Al-Quran, tulisan-tulisan. Ini alif, ini ba, ini ta, ini sa, ini jim, gitu ya kan? Kalau enggak tahu. Ini bacaannya panjang, ini bacaannya pendek. Kalau nggak dikasih tahu, nggak tahu mana panjang mana pendek. Dikasih tahu aja masih kebablasan, apalagi nggak dikasih. Jadi penting ngasih tahu itu. Jadi jangan nggak ngasih tahu. Yang tahu harus ngasih tahu kepada yang belum tahu. Atau bisa jadi orang lupa mengingatkan. Nah, kalau ada yang tahu tapi lupa, ingatkan. Mas, ini kok domen ya? Kayaknya tulisannya ini kok Sarroma, kayaknya yang panjang mana deh, bukan ronya gitu. Wakina Sarroma kok cuit, kayaknya tulisannya nggak gitu deh, kayaknya tulisannya Wakina Sarroma kok cuit, kayaknya gitu deh. Kayaknya tulisannya nih Mas, wala saufa yu'tika, bukan wala saufa. Kayaknya gitu deh Mas tulisannya. Itu diingetin. Barangkali lu nggak mungkin lah Ustadz udah bisa mimpin tahlil, bisa khotbah, bisa wah selawatan pinter. Masuk orang ngerti ngono, orang mungkin lu diingetin. Paham nggak maksudnya? Ini
tujuan kerasulan. Fikum, ada kalian. Berarti kan Rasul dari kalangan kalian. Memberi penjelasan dengan bahasa Kalian. penjelasannya pakai bahasa apa nih? Bahasa Indonesia. Bisa dipahami? Bisa. Bisa dimengerti? Bisa. Besok harus berubah. Masa gak paham-paham? Nungguin gua ngomel apa? Kasih. Ngomelnya sambil ketawa. Keren. Kenapa? Cuma kalau guru ngomelin muridnya nggak boleh. Enak aja, lu bapaknya aja belum tentu ngomelin kamu. Untung gua masih mau ngomel, ya kan? Dibayar kagak gua ngomel ya. Itu bagus. Dan bukan untuk kepentinganku, kan? Untuk kepentingan kalian. Paham ya? Paham. Ojo ngambekan lah. Jadi satu itu. Ya, wa yu'allimukumul kitabah wal hikmah. Ya, dan hikmah. Makanya dari awal ya bisa memahami makna-makna dan hikmah-hikmah yang terkandung. Udah dapat hikmah belum nih? Udah dapat hikmah belum? Udah, ini hikmahnya ngaji. Hikmahnya apa? Pak masuk ngomel-ngomel ngaji. Nah, itu hikmah. Kalau nggak ngaji saya nggak bisa ngomel. Gimana ngomelnya? Paling ngajak ngopi, ngajak rokokan. Gimana ngaji ya? Ngomel. Aku berhenti ngomel kan bete. Aku sampai mau gantiin saya ngomel di depan atau Mas Slamet apa gantian. Orang gelem mesti, nanti orang gelem loh. Lu ini siapa untung banget loh. Kawan ini aku gelem ngomel dengan sampean kafe. Tok pokoknya. Nggih, bersyukur. Terima? Iya, itu wal hikmah. Ya, bisa wal hikmah itu ma fihi minal ahkam. Apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an itu dari hukum-hukum. Jadi ketetapan hukum itu ada di Al-Qur'an. Kalau nggak sama nggak ngerti hukumnya poso barang. Wah wajib Pak. Dari mana kamu kok tahu puasa wajib kok? Enggak itu nama ikuti balik musiman. Wah. Sholat hukumnya apa? Wajib Pak. Dari mana kamu tahu? Wah. Hakimis sholat. Inna sholat atas dari makan. Hakimis sholat dari zikri. Kan ada perintah. Al-aslu bil amri lil wujubi. Asal usul kalimat yang menggunakan kata-kata perintah, makanlah, sholatlah, ya, lil wujubi itu menunjukkan hukum wajibnya. Tapi asal finahyi litahrimi. Kalau ada ayat-ayat yang dimulai usulnya dengan larangan, janganlah kamu, litahrimi itu menunjukkan hukum haramnya. Paham? Wal hikmah ma fihi minal ahkam. Yang apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an itu beberapa hukum-hukum untuk ketetapan di dalam perjalanan kehidupan manusia supaya hidup ini tertata rapi. Karena ada aturan main. Oke, paham ya? Ora cocok kebangetan tenan ini. Wis ya, Mas. Hari ini kok ora gelem ngaji Al-Qur'an pegang itu wes. Nah, udah ya. Plus apa? Wa yu'allimukum. Dan dia akan memberikan ilmu kepada kalian, ya, mengajarkan kepada kalian malam takun ta'lamun. Apa-apa yang kalian tidak pernah tahu, dikasih tahu. Makanya nggak usah aneh. Pak Warto tahu aja. Saya baru mau nanya. Kalau sudah terjawab. Wah, ini keren ini. Satu kali jawab, 3 pertanyaan sudah terjawab. Pernah terjadi? Pernah. Nah itu. Oke, mantap ya. Cuma dong pakai jas biru kok di sana yayasan Ahsan Al-Hadis. Nggak ketemu. Punya jas nggak mau dipakai. Enak, keren lah. Jasnya dipakai ya. Cuma kalau pakai jas semua ya kan.
Mau lebaran ya seragamnya jas. Ngono. Iya. Nah, Iya benar. siapa itu? Panitia Idul Fitri. Pakai jas semua hiasan semua. Hah? Iya. Yang bawa sorban berdua. Satu depan, satu belakang. Sorbannya kan dowo. Allahumma sholli alaihi wa keren. Pesen. Kalau bocah main sempuran. Oke, satu ayat bisa dipahami Bu, Bapak. Oke, lanjut. Oke. Terus pokoknya nanti kalau ada mau ditanyakan nggak paham, nanti disambung sambil ngopi rokokan gitu aja udah. Fadkuruni adkurkum wadkuruli wala takfurun. Fadkuruni, maka oleh sebab itu, gitu loh, bisa Pak? Ya, oleh karena itu ingatlah kamu sekalian kepadaku. Bagaimana cara ingatnya? Satu, bisolah, buat tasbih, wanahwi. Bisa dengan sholat. Jadi sholat itu sarana, sholat itu media, alat, jalan, metodologi supaya ingat Allah. Lah sampai mau sholat ingat apa? Hanya ini ada di jalalannya. Bisa lah. Ingat Allah itu dengan sholat. Makanya ada perintah tegas. Akimis sholat zikri. Dirikan sholat itu untuk mengingat aku. Lah tadi sholat ingat siapa? Ini loh kadang-kadang yang kadang-kadang sholat dowo ngelamun, ya kan? Sholat dipanjang-panjang, ngelamun. Sholat pendek dari kecepetan, repot tenan. Nggih. Lho piye? Imame itu dibuwe enak macanya. Bismillahirrahmanirrahim. Malah ngelamun. Alhamdulillahirabbil alamin. Gentayangan. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Malah ngelantur kemana-mana. Iki piye maunya piye? Digawe cepet jare pinggannya pegel Mas. Aku ya iso jadi maca ngono, tapi engko ndak sampean ngantur. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wah, tekan Kramat Jati, tekan Bantul, tekan Boyolali. Ngelamunin. Makanya karepe wong sing salat 23 dicepet-cepetno, timbangane tak dawak-dawakno sampean nglamun, tak cepet-cepetno dadi gak sempet ngono lho Ganu. Kabeh duwe dalil, ora usah saling menyalahkan. Ngono. Ora usah ndak. Wah, ngono nek dirubah aku pindah salate ora usah ngono barang wae. Enggak, yang penting tahu hukum. Al-Quran itu mengajarkan hukum-hukum gitu. Kita tahu mana yang sunnah, mana yang wajib. Fadkuruni adkurkum. Jadi ingatlah kamu kepadaku dengan cara apa? Bisolati dengan sholat, buat tasbih dengan bertasbih. Makanya kita orang-orang dulu ngajarin bahwa tasbih itu ya, karena ada lafaz buat tasbih. Dulu tasbih itu ucapan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, tambah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim 3 kali, pahalanya sama dengan haji dan umrah. Keren ya? Berapa kali haji sama? Nah, berapa kali jadi Bilal, Mas Muhammad?
Udah 5 kali belum? 5 kali haji dan umroh. Sing serakah Pak Tarso, dia terus sampai jadi. Aku ngomong, dia terus. Yang lain nggak boleh haji. Jadi makanya kenapa pegang tasbih? Coba deh Bapak Ibu, ya hikmahnya. Jadi jangan bid'ah aja. Hikmah yang kita ambil. Kenapa pegang tasbih? Orang kalau megangin tasbih minimal kalau nggak la ilaha illallah, la ilaha dalam hati, la ilaha minimal Allah. Lanjut tasbihnya cepet. Nanti Allah. Tapi kalau agak petik berarti la ilaha illallah minimal. Masa ya sih megangnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nggak usah hitung, udah isinya 100. Ngapain hitungin? Goblok. Nah itu media. Amat. Coba deh sampean kok di mobil, di angkot mana duduk sambil itu. Orang mikir-mikir apa kita. Tapi nih sampean cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 latihan baris. Minimal itu. Kalau enggak dia tasbihnya kelak la ilaha illallah. Tapi kalau kelak ini Allah. Lihat. Makanya bisa speaking. Wa nahwihi dan yang lain-lainnya, misalnya bisa juga makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Biar tiap butir ada berkahnya, begitu nyuap Bismillahirrahmanirrahim. Begitu merasakan nikmatnya makanan. Allah. Begitu ketelan, alhamdulillah. Hikmahnya dengan bismillah kita makan menjadi berkah, mengharap berkah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Dengan kita ngunyah, kita merasakan nikmat. Wah, kok nikmat ya? Alhamdulillah saya dikasih sehat. Ingat Allah. Ini nikmat ini Allah yang ngasih. Pipis. Ayo, saya yakin ibu pipis ingat Allah enggak? Jelas. Karena menganggap pipis itu elek. Bapak-bapak waktu pipis ada rasa nikmat enggak? Iya. Ibu-ibu waktu pipis nikmat enggak? Cuma ada bedanya. Kenapa ibu-ibu kalau pipis berisik? Gak tuh. Enggak tahu ibu-ibu yang tahu. Bos. Krek. Oh bapak-bapak kecil. Berisik kayak keran. Kayak kran. Kalau bapak-bapak kayak keran. Berisik kayak keran. Survei. Ya, tapi intinya nikmat enggak? Nikmat. Kenapa kita nggak ingat siapa yang memberi nikmat itu? Seandainya enggak. Tapi kita nggak pernah ingat. Bisa kalian bikin. Makanya kalau mau ke kamar mandi aja kita ingat Allah. Diajarkan itu. Makanya ada zikir namanya zikir harian. Anak-anak kita diajarkan zikir harian. Bangun tidur ingat Allah, mau tidur ingat Allah, mau makan ingat Allah. Jangan mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu, mau Evita malah mau ingat kamu terus. Itu lagunya siapa ini? Evita malah. Oh, ini keren banget ini. Oh, zaman kok becok kultum isong ini. Pak judul Fatkuruni Atkurkum tok itu pendek isong ini. Wih. Tak siapno amplop iso jadwal siapa besok? Jadi. Hei, tak siapin gopek. Jadi. Ya, alhal 10 menit selesai, 5 menit selesai sebetulnya. Fatkuruni Atkurkum. Maka ingatlah kamu kepadaku dengan apa? Sholat, tasbih, dan lain-lainnya. Ingat terus. Kiaman, wakudan, wala, junubihim. Dah. Kalau itu kau lakukan, ya, fatkuruni atkurkum. Aku selalu ingat sama kalian. Ingatlah kamu sekalian kepadaku, sedangkan aku aja ingat kalian terus. Pernah Allah lupa sama kita? Jujur, pernah nggak Allah lupa sama kita? Kok ingat Allahnya susah banget sih? Ngitung duit sejam, 2 jam,
lupa Allah. Sholat 5 menit, ingat Allah, lupakan yang lain. Makanya ini artinya, kalau kalian ingat sama Allah, Allah pasti ingat sama kalian. Kalau kalian tidak ingat Allah, Allah nggak ingat sama kalian. Pernah nggak Allah melupain kita? Jangan gitu ngertiin ayat ini. Fadkuruni, ingatlah kamu kepadaku. Adkurkum, aku itu ingat terus sama kalian. Artinya adkurkum, karena aku ingat terus sama kalian. Kalau kalian ingat sama aku yang akan memberikan ganjaran dan itu kepadaku. Ingatlah itu. Betul nggak? Tuh, dan ini ya. Adkurkum itu kila maknahu, satu kaul dikatakan satu para ulama, para ini tentang makna adkurkum itu ajajikum, aku akan memberikan ganjaran, bayaran untuk kalian karena zikir. Jangankan kamu zikirnya serius, kamu zikir sambil asal-asalan aja dapat bayaran loh. Ayo, siapa jujur? Andri pernah mimpin tahlil nggak? Pernah. Dapat bayaran nggak? Dapat. Dapat berkat nggak? Dapat. Apalagi serius. Nah, oleh bayar itu kelingan nggak kalau saya ngajarin dikir? Iya. Saya nulis no, ora eling. Tawasule barang oleh ngono ora eling blas. Kok patato senyum-senyum kenapa? Oh, dikira nyusune ra angel piye. Enggak Andre. Oh ini bukan. Enggak, ini contoh. Makanya maksudnya aku ingat kamu, aku tahu kamu sudah memimpin dikir itu. Makanya artinya ujazikum, aku yang akan memberikan balasan ganjaran itu. Pakai bentuknya. Toh kita juga berangkatnya enggak ada negosiasi kok. Tahu-tahu jika Allah yang ngasih itu. Ingat Allah tadi waktu terima. Belas sih. Walah, ingetnya mahal bro, kalau mahal bro. Makanya begitu pulang tahlilan langsung ke warung Madura cari mahal. Kelingannya roh. Mahal bro. Nah, logika, kenapa kalau ingat Allah kita dapat nikmat? Pernah nggak kita ingat Allah itu mengingat keburukannya? Pernah menemukan keburukannya? Yang ada hanya karena dia maha baik, bahkan sang sumber kebaikan. Maha baik sang sumber kebaikan. Ketika kita ingat kebaikannya. Kalau saya ingat kebaikan Mas Slamet, kira-kira pantasnya saya gimana Mas Slamet? Syukur. Saya ingat kebaikan jenengan semua, syukur. Makanya kalau kamu ingat kepadaku, aku kan selalu ingat kalian. Waskuruli, setelah itu kamu syukur kepadaku. Orang yang nggak syukur itu tanda orang nggak pernah ingat Allah. Betul nggak? Bagaimana syukur Allah? Itu. Waskuru lillahi in kuntum yahu ta'budun. Bersyukurlah kepada Allah jika kalian benar-benar hanya mengawula, mengabdi, menghambakan diri kepada Allah. Kalau benar-benar ucapanmu iya kana budu. Jadi bukti rasa syukur adalah melaksanakan ketaatan. Gunakan segala anugerah dari Allah itu untuk jalan yang ada nilai-nilai ketaatan yang mengundang ridho. Tenang kan Mbak, syukur itu ya Mas. Besok begitu semua. Aduh, ditulis artinya. Apa tak bikinin tagnya tapi wanita lah gitu. Enggak tenang. Enggak ada yang punya materi syukur Mas Slamet. Saya hanya pendalaman materi ya Mas Slamet. Materinya udah ada, pendalaman materi. Jangan pahami ya. Ya, wafil hadis diterangkan dalam hadis. Ini hadisnya nih. Nanti kalau itu tulis sendiri ada. Wafil hadis anillahi. Ya, ada sebuah hadis anillahi, datangnya dari Allah. Hadis kok dari Allah? Berarti hadis qudsi. Apa kata Allah? Man dakaroni,
barang siapa yang ingat aku, berzikir kepadaku, fi nafsihi, sendirian zaman ini. Beranu kancane, nggak ngajak temen. Zikirnya sendiri, fi nafsi sendirian. Zakartu fi nafsi, aku akan ingat dia pada diriku. Siapa yang zikir kepada Allah sendiri, aku ingat dia pada diriku. Kemudian waman dakaroni fi malai, barang siapa yang berzikir kepadaku, dia berzikir mengingat aku dalam sebuah kumpulan. Kita lagi ingat Allah nggak ini? Iya. Saya lagi ngajak ingat Allah nggak nih? Iya. Sendiri apa rame-rame? Ada kumpulan dan jamaah fi malai, zakartuhu fi malai khairin min malaihi. Aku akan sebut-sebut dan aku ingat-ingat ini yang pada duduk ya di dalam kumpulan-kumpulan yang lebih baik daripada kumpulan ini. Kalau sampai nyebut zikir Allah sendirian, Allah nyebut pada dirinya. Kita zikir rame-rame, kumpul bareng-bareng, sampai juga zikir bareng saya. Allah saat ini sedang nyebut-nyebut di tengah-tengah kumpulan para malaikat yang berjuta-juta itu. Tuh, yang dulu kamu komplain sama aku, jangan kamu komplain. Kamu lihat dong, muter-muter, mampir ke Padepokan, ada siapa aja itu. Coba hitung jumlahnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, lah. Semua dapat berkah, semua dapat rahmat. Tanah jalul malaikati baru fiha bi rabbihim min kulli amrin. Allah turunkan malaikat-malaikat termasuk kudus di dalamnya. Untuk apa? Untuk mengatur segala urusan-urusan kita masing-masing. Bismillah, dengan izin Allah. Cari hadisnya nanti. Di mana ada duduk-duduk begini, malaikat turun. Jutaan di sekeliling kita nih. Sama nggak bisa lihat. Makanya pakai dimensi lain loh. Sayapnya gitu. Kadang-kadang kok lama banget Pak Warto ngajinya, katanya sebentar aja ya. Karena pegel, goyang-goyang ya. Bayangkan sayapnya minal masjidil maghrib itu goyang dikit, anginnya mak ser. Makanya Lailatul Qadar itu bawaannya segera tuh. Saking ademnya silir terus pada ngantuk. Itu biasa itu di Majelis Taklim gitu tuh biasa. Makanya Pak Warto udah biasa. Malaikatnya lagi pegel di sayapnya. Tapi nanti begitu kita selesai ngaji, selesai doa, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, itu namanya sholawat Jibril. Sholawat Jibril, sallallahu ala Muhammad, naik semua malaikat. Laporan ke Allah semua. Dari mana kamu? Dari Darussalikin ya Allah. Oh ya. Sedang apa mereka? Mereka sedang berzikir, mengingat engkau dan membahas tentang ayat-ayat engkau, tanda-tanda kebenaran keagungan engkau. Saksikan ishadu ya malaikati anikot kefartulahu obla ayakuma fi majlisihi. Aku telah ampuni dosa-dosa mereka. Bahkan sebelum dia berdiri bangkit dari duduknya. Alhamdulillah. Kita nggak tahu. Running. Oke, keren ini udah kalau udah gitu, Lailatul Qadar. Itu, udah, kalau saya terusin ya, nanti dah. Kalau udah ribet, saya kalau udah begini udah ribet. Kita udah ribet, udah, hadisnya udah ya. Ya, zakartuhu fi malai khairin min malaihi, lebih baik. Nah, makanya waskuruli dan bersyukurlah kamu kepadaku ay nikmati bitoat ya, dengan taat. Wala takfurun, dan jangan sekali-kali kalian kufur, jangan ingkar. La in syakartum la zidanakum wala in kafartum inna adabi lasadid. Jika kalian bersyukur kepadaku, aku tambah nikmat itu. Tapi ingat, kalau kalian kufur, ingat kamu akan mengalami penderitaan lahir batin, walaupun duitmu banyak. Oke, demikian tabarukan kita, firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim sebagai referensi atau rujukan di dalam tadarus
tadabbur dan tafakur sama kita terhadap firman Allah yang terkandung di dalam tafsir Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah ayat 151 dan 152. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muksinin, mukhlisin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairati rabbighfir warhamna anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyibah wa jannatan fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasula faqna ma syahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi